Sebagai seorang bapak, kadangkala kita lebih menyayangi anak kita dibandingkan diri kita sendiri. Sebagai bapak, saya rela kalah, asalkan anak saya tidak kalah. Kalau kemudian sekarang menurut Bang Adian itu dibatalkan hanya untuk kepentingan satu orang? Ya, yang jelas dia batal dan saya bergembira dengan batalnya itu. Apapun akibatnya itu soal lain. Ya, itu yang saya bilang tadi, Fahri, bahwa kita ini cuma jago berdalih dan berargumentasi. Tahu nggak bahwa dua undang-undang sebelumnya di bawah 40 tahun? 35 tahun kok, dua undang-undang sebelumnya. Iya. Oke. Tahu nggak undang-undang itu tahun 2017? Dan 2019 tidak ada masalah. Dia baru bermasalah 2024 ketika ada yang ingin maju dan terbatasi undang-undang itu. Oke. Apapun bisa kita perdebatkan toh. Tapi kalau kita bilang jujur, nggak benar. Nggak benar. Siapapun tahu bahwa perubahan itu tidak untuk siapa-siapa selain anaknya. Ini nggak benar. Tolonglah. Saya politisi, Bung politisi, Abang ini juga politisi. Tapi apa yang kita harus bilang bahwa itu betul? Hanya karena Bung Fahri bagian dari sana. Nggak bisa, salah ya salah aja kok. Mau kita putar-putar kayak apa, salah-salah saja. Yang salahnya siapa? Yang salahnya siapa? Maksudnya salah siapa gimana? Yang salah itu kan ada beberapa pihak di situ. Satu, orang yang datang ke Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review. Sudahlah, itu kan sudah dipaparkan banyak. Gitu. Nggak, makanya yang salah itu siapa? Yang mengambil keputusan, yang menggugatnya juga, ini kan bagian dari rangkaian konspirasi toh. Sudah banyak media dengan sangat gamblang mengurai itu. Hakim Agungnya juga dengan sangat gamblang menyampaikan itu terbuka. Lalu kita mau kemudian memutarbalikkan itu dengan kemampuan kita berargumentasi agar dia menjadi sebuah cerita yang baik-baik saja. Tolong jangan dong. Ya, Ayo gini. Tahu nggak bahwa yang dipertaruhkan itu bukan diri lu, bukan Bang Coy, bukan Adian, bukan Mbak Nana, tapi ratusan juta orang lain. Ayolah kita berdiri untuk mereka. Ayolah kita bicara buat mereka. Yang dimaksud orang tidak itu buat siapa? Kita saja. Siapa itu? Orangnya itu siapa? Orang itu siapa? Bagaimana? Nah, yang dipertaruhkan itu siapa? Loh, rakyat dong. Tahu nggak bahwa kemudian sekarang terjadi kegoncangan kepercayaan rakyat terhadap Mahkamah Konstitusi, bahkan terhadap negara? Tahu nggak kemudian bahwa kemudian ketika dia punya persoalan dan masuk ke pengadilan dan dia harus cari tahu apakah ada hakimnya itu bagian dari lawan dia? Tahu nggak bahwa itu menjadi beban baru bagi kita untuk mengatakan hukum adalah panglima di Indonesia karena Mahkamah Konstitusinya sudah seperti itu. Bisa nggak dengan kemampuan kita berargumentasi kita buat yang buruk menjadi baik? Bisa. Saya tidak pernah membayangkan Jokowi seperti ini. Seperti apa Jokowi? Seperti hari ini. Dulu saya berpikir, saya bisa menduga, oh, kalau Jokowi habis bergerak seperti ini, dia akan bergerak seperti ini. Kalau dia habis bicara seperti ini, segitulah sepertinya saya merasa mengenal dia. Tapi 1 bulan terakhir ini, tiba-tiba saya berpikir, oh, saya tidak kenal dia sama sekali. Itu loh. Ini bukan Jokowi yang dulu kita perjuangkan. Anda merasa dihianati, Bang Adian? Iya. Iya. Kita melihat begitu banyak orang mencaci maki dia, memfitnah dia dengan berbagai macam bahasa. Dan dia tertawa-tawa dan dia tidak membalas. Terus kenapa dia buat ini sama kita? Siapa aja yang dihianati? Apa? Siapa saja? Saya merasa dihianati. Yang lain? Saya tidak tahu, saya tidak mau mengklaim orang lain. Tapi saya merasa dihianati. Mungkin juga PDI Perjuangan punya perasaan yang sama sebagai sebuah partai. Tapi terutama Bu Mega? Kalau menurut saya bisa... pasti sakit banget gitu loh. Saya percaya. Awalnya sudah nggak begitu, brother Fahri. Kita tahu bahwa proses Mahkamah Konstitusi juga itu tidak fair kok. Sudahlah, kita bisa berdebat panjang tentang banyak hal. Tapi kalau kita bicara sejujur-jujurnya itu tidak fair. Dalam banyak kesempatan gue selalu bilang, lu rubah saja undang-undang buat rakyat, buat membuat orang miskin menjadi sejahtera, untuk membuat perempuan dan laki-laki punya hak yang sama, buruh dilindungi. Tapi jangan dong lu rubah undang-undang hanya untuk keluarga. Tolonglah. Kalau gue ketemu Jokowi, gue bilang tolonglah Pak Presiden. Tidak ini ujung kekuasaanmu. Tidak dengan cara seperti ini kau mengakhirinya. Dulu dia selalu bilang, saya menghormati konstitusi. Saya menghormati konstitusi. Terus ini berubah gitu. Rakyat tahu loh. Kita mungkin bisa berdalih banyak. Berargumentasi dan mengutip sekian banyak teori. Tapi rakyat lihat loh.
Ini nggak fair. Ini nggak fair. Ini bukan untuk kaum muda loh, Bang. Ini untuk Gibran. Bukan untuk jutaan puluhan anak muda yang lain, tidak. Dan ayolah. Dulu bukankah kita selalu bilang, kenapa saya pilih Jokowi? Karena dia bukan anak siapa-siapa. Karena dia bukan anak jenderal, bukan anak menteri, bukan anak siapa-siapa gitu loh. Dan bisa nggak kemudian dia berlaku sama, tanpa memberikan keistimewaan untuk anaknya dalam kapasitas dia sebagai presiden, dengan punya paman yang di Mahkamah Konstitusi? Dan menurut gua nggak bisa. Kita nggak bisa berpura-pura bahwa ini tidak terjadi. Lu juga tidak bisa berpura-pura bahwa ini fine-fine saja. Enggak. Nggak bisa. Satu undang-undang dirubah untuk satu orang. Ini nggak benar. Satu undang-undang dirubah hanya untuk satu orang. Ini tidak benar. Begitulah kalimat akhir dari Bang Adian Napitupulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Perdebatan seru mengenai polemik yang terjadi hari ini antara kasusnya Gibran Rakabuming Raka, Presiden Joko Widodo, dan juga Mahkamah Konstitusi masih ramai dibicarakan. Dalam cuplikan video tadi kita melihat bagaimana seorang kader PDIP yang bernama Adian Napitupulu ini menyerang habis-habisan kepada Bang Fahri Hamzah. Kita ketahui bahwa Bang Fahri Hamzah ini adalah salah satu kader, salah satu partai politik yang mendukung Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi cawapres dari Bapak Prabowo Subianto. Dalam cuplikan video tadi, kalau kita mau mengamati secara benar, tampaknya Bang Fahri Hamzah tidak bisa berkata apa-apa ketika diserang oleh Bang Adian Napitupulu. Nampaknya Bang Adian Napitupulu begitu kecewa dengan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo ketika meloloskan Gibran Rakabuming Raka bersama Ketua MK yang juga adalah paman dari Gibran Rakabuming Raka ini, agar Gibran bisa menjadi cawapres dari Bapak Prabowo Subianto ini. Perdebatan yang begitu seru, namun saya berharap agar persoalan ini bisa segera diselesaikan. Saudara, dalam beberapa menit ke depan saya mau menghadirkan cuplikan-cuplikan video bagaimana tanggapan-tanggapan dari kader PDI Perjuangan yang begitu keras mengkritik Bapak Presiden Joko Widodo. Mereka merasa kecewa, mereka merasa tidak puas, mereka merasa dikhianati ketika Presiden Joko Widodo mengizinkan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi cawapres dari Bapak Prabowo Subianto. Bahkan tidak segan-segan mereka menghujat Presiden Joko Widodo. Padahal dulu sama-sama satu partai, dan saya sangat yakin bahkan sampai hari ini pun Presiden Joko Widodo masih sah sebagai kader PDI Perjuangan. Tapi sampai kapan persoalan ini bisa selesai? Sampai kapan polemik atau gejolak politik ini bisa berakhir? Itulah yang rakyat tunggu hari ini. Rakyat tentunya merindukan kedamaian. Rakyat tentunya merindukan kerukunan dalam dunia perpolitikan. Apakah itu bisa terwujud? Untuk lebih jelasnya,
Mari kita simak bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini. Semoga ada harapan-harapan, semoga ada solusi yang bisa kita temui, yang bisa kita pelajari, agar kedepannya polemik ini tidak terulang kembali. Mari kita simak bersama-sama. Benar bahwa presiden itu mengendalikan partai begitu rupa, dengan cara memberikan mereka kedudukan di dalam pemerintahannya, dan dengan itu kemudian seolah-olah presiden bisa menjadi ketua dewan pembina semua partai serta-merta gitu. Jadi dia memberikan privilege ya. Iya, ditambah lagi dengan saya kira Mas Abraham Samad kan pernah di KPK. Ada peristiwa yang berbeda ketika Pak Jokowi membentuk kabinet yang pertama dan kabinet yang kedua. Kabinet yang pertama, calon menteri sampai harus dinilai dulu sama KPK kan? Iya benar. Dikasih warna kan? Ya. Dan waktu itu Mas Abraham di sana. Iya. Jadi Mas Abraham tahu persis bagaimana waktu itu dicitrakan begitu rupa bahwa kabinet pertama dibentuk dengan menimbang betul soal bersihnya calon-calon menteri. Betul. Apa yang terjadi di kabinet yang kedua? Saya melihat semakin ke sini kecenderungan presiden adalah senang menginjak kaki seseorang untuk mengendalikan orang itu secara politik. Jadi semakin kotor anggota kabinet itu semakin baik karena semakin bisa dikendalikan. Dia semakin senang ya. Sepertinya kalau nanti salah kita dengarkan jawaban dari presiden kan. Ini kan negara demokrasi, kalau kita menilai begini Pak Presiden bisa membantah kan. Jadi seolah-olah dia menyandera ya. Menyandera, jadi ada sistem sandera yang diciptakan. Itu kan berbeda terbalik dengan kecenderungan termin pertama kan. Nah menurut saya ya ini bisa jadi sesuatu yang sekarang kelihatannya baik-baik saja, tapi keropos di dalam sebetulnya gitu. Jadi faktor yang ketiga tadi adalah resistensi di dalam parlemen. Nah, saya bilang tadi seolah-olah bisa baik-baik saja, tapi belum tentu loh. Bagaimana kalau Bu Megawati dan PD Perjuangan ternyata punya ketidakpuasan dan kemarahan yang masih terpendam dan belum terlihat dengan teman P3-nya kan sebagai koalisi. Sementara koalisi perubahan jelas di luar Jokowi kan, sekalipun di situ ada Nasdem, di situ ada PKB. Dua partai yang sekarang ini dengan tegas mengatakan perubahan. Artinya kan ada di luar itu. Nah, dua kubu ini itu menjadi mayoritas sekalipun bukan mayoritas yang mutlak di dalam parlemen. Nanti kita bicara itu. Jadi resistensi parlemen itu bisa tersedia. Dan yang terakhir adalah keresahan publik yang meluas. Nah, keresahan publik yang meluas ini barangkali orang mengatakan, oh belum terlihat meluas gitu. Oh jangan lupa bahwa sebetulnya kemarahan itu banyak terpendam. Ada silent majority yang seringkali kita lupakan. Yang silent majority itu di dalam beberapa kasus itu bisa menjadi penyebab perubahan yang dahsyat. Seperti 98 kemarin ya? Iya. Atau dalam kasus negara yang lain, apa yang menyebabkan Donald Trump kalah sama Joe Biden? Bukan Joe Biden yang sebegitu hebat, sebegitu muda dan seterusnya. Bukan, tapi ada silent majority yang tiba-tiba mengatakan enough is enough, saya tidak boleh lagi diam. Kalau mereka orang NU kira-kira fikih mewajibkan saya untuk memihak kali ini. Tidak lagi bisa saya netral gitu. Maka kemudian berpihaklah mereka. 4 faktor ini bukan tidak mungkin tersedia sekarang ini. Nah, apalagi kalau nanti kita rinci ini. Jadi, ketika saya mengatakan ini, saya sebetulnya menjalankan fungsi dan kewajiban saya sebagai warga negara yang diatur konstitusi. Saya tidak ingin negara saya rusak. Sama, Pak. Saya tidak ingin demokrasi saya sakit parah, apalagi mati. Saya tidak ingin presiden saya dipermalukan. Nah, kalau ternyata presidennya melakukan sesuatu yang membuat dia mempermalukan diri sendiri, saya nggak punya kuasa. Maka kekuasaan kita adalah berbicara seperti ini, mengingatkan seseorang warga negara lain yang namanya Joko Widodo, yang kebetulan sekarang sedang dapat amanat yang dipinjamkan kepada dia, bukan milik dia, dari kita, dari rakyat. Berarti dipinjamkan aja ya? Dipinjamkan. Sesuatu yang dipinjamkan itu bisa kita ambil lagi. Sejumlah media luar negeri menyoroti politik dinasti Presiden Joko Widodo. Pemberitaan dunia menyebut demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran dengan majunya putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai Cawapres 2024. Media luar negeri menyoroti dinasti politik yang dibangun Presiden Jokowi. Pemberitaan dunia bahkan menyebut demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran dengan majunya putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai Cawapres 2024.
dalam negeri, bertubi-tubi publik mengkritik dinasti politik yang dibangun Presiden Jokowi sebagai bentuk upaya melanjutkan kekuasaan demi melanjutkan program-program mercusuar. Putusan MK dinilai sebagai antitesis demokrasi dan mencederai lembaga MK itu sendiri sebagai lembaga tinggi negara. Nyatanya, ketukan palu Anwar Usman mengantarkan sang keponakan Gibran Rakabuming Raka ke pintu gerbang Pilpres 2024. Amnesty International Indonesia menilai independensi Mahkamah Konstitusi mulai rusak setelah pernikahan Ketua MK Anwar Usman dengan Hidayati yang merupakan adik Presiden Jokowi. Hukum itu diatur perubahannya hanya demi meloloskan seorang anak presiden. Gak mungkin itu terjadi tanpa ada pengaruh dari pencalonan atau niat presiden untuk mencalonkan anaknya yang tertua, yang pertama, untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Kini, narasi netralitas yang dilontarkan Jokowi pun dipertanyakan publik. Dulu Jokowi bohong mungkin masih kita bisa anggap sebagai kebenaran. Tapi sekarang dia berkata benar pun kita sudah anggap sebagai kebohongan. Terus saya udah bingung, kita ini sudah kehilangan nilai kan sebenarnya. Tahu nggak bahwa kemudian ada pergeseran nilai yang menakutkan buat gua tentang salah, benar, baik, buruk, segala macam gitu loh. Termasuk yang ini. Mungkin betul yang dibilang Fahri tadi, bahwa politik selalu punya dua muka kan. Ya di sini dia bilang netral, ya di sini baliho diambilin. Ya di sini dia bilang harus menghormati konstitusi, ya di sini undang-undang dirubah di Mahkamah Konstitusi. Ya mungkin yang lu bilang tuh realita politik. Walaupun gua berangkat dalam konteks berharap politik kedepannya lebih baik, itu salah dan tidak bisa menjadi benar karena dia adalah realita politik. Artinya walaupun itu realita, nggak bisa kemudian kita tunduk pada realita dan bilang, oh itu benar. Kenapa? Karena selalu begitu kejadiannya. Nggak bisa. Kita ada di sini tidak untuk tunduk pada keadaan, tapi untuk merubah keadaan itu. Kita ada di sini bukan untuk tunduk pada realita itu, merubah realita itu, membuat politik dari tahun ke tahun semakin beradab, semakin bermoral, tidak hilang nilai-nilai kesetiaan, kejujuran dan sebagainya. Kan itu kita perjuangkan sejak 25 tahun yang lalu. Bukan begitu, Bang? Kalau kita lihat fakta ya, Kementerian Desa itu menterinya kan dari PKB itu, tapi Wamendesnya, ya, jadi aparatur di bawahnya itu lebih tunduk pada otoritas presiden, bukan kepada menterinya. Wamendes mengarahkan tuh, kita lihat yang viral itu, padahal menterinya PKB, nah gitulah. Artinya menteri-menteri di partai politik yang dari partai politik memimpin ya, kelembagaannya. Dia tidak serta-merta bisa menjaga itu akan menjadi netral. Di bawahnya liar, Pak. Lebih pada diarahkan tadi ke satu pasangan, jelas tuh. Nah, kemudian dalam praktek di lapangan, kita lihat peristiwa di Bali kemarin. Gitu loh. Hanya punya PDI yang dicabut, hanya punya Pak Ganjar dan Mahfud dicabut, partai politik lain nggak ada tuh. Itu yang membuat masyarakat Bali menjadi sangat kecewa. Loh, kami dulu mendukung Pak Jokowi, loh kok kami diperlakukan begini sekarang? Itu kekecewaan masyarakat di Bali seperti itu. Karena mereka total full kemarin itu mendukung Jokowi, Pak Jokowi, loh kok kami merasa dibeginikan gitu. Nah kemudian di daerah-daerah di Jawa Tengah, kegiatan kepala desa didatangi polisi tuh. Terus kemarin yang hari ini rame berita di Pasuruan, kayak gitu loh, yang dengan dasar alasan sosialisasi tapi cara-caranya intimidatif begitu, pakai senjata. Mau sosialisasi apa? Ini ranah politik masyarakat sipil, ngapain bawa senjata? Emang yang datang ini gerilyawan yang menggunakan senjata juga KKB gitu. Nah ini yang kita lihat. Jadi tadi di awal yang saya sampaikan, nggak ada lagi, saya nggak percaya gitu loh. Kalau ngomongnya, nah kita netral, prakteknya nggak, Pak. Itu yang saya katakan, pemimpin tidak ada satunya kata dan perbuatan. Hari ini bahaya loh. Kalau orang udah distrust sama omongan pemimpin, gak ada lagi rujukan, Pak. Nah, praktek di bawah hari ini, kita merasakan itu. Iya kan? Hati-hati kita bilang. Nah, pemilu ini bukan hanya jurdil, tapi juga hasilnya terpercaya agar legitimate. Nah, kenapa Soeharto jatuh? Pemilu 97 itu iya ada, tapi dia
menggunakan tangan-tangan kekuasaan untuk memenangkan salah satu partai pada saat itu, ya. Dan kemudian karena faktor kecurangan tadi, menggunakan instrumen kekuasaan itu, maka lahirlah yang namanya Komite Independen Pemantau Pemilu, lahirlah ANFREL pada saat itu mengawasi pemilu itu. Supaya ketika itu dipaksakan, Pak, 97 Pak Harto dilantik, 98 out, Pak. Satu di antara pemicunya adalah ya ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu tersebut. Jadi jujur, adil dan terpercaya agar legitimate nih hasilnya. Kemungkinan 2024 akan terjadi yang sama? Apa? Kalau itu dipaksakan, ya berarti kan kosong jadi omongan tadi kan netral, tapi tindakan di bawah tidak gitu. Bang Fahri gimana nih? Pilpres atau pemilu 2019, 2014, sesungguhnya ada kesamaan, Bang Karni, antara semua partai. Tidak ingin PDIP menang yang ketiga kalinya. Maka PDIP adalah pihak yang dikeroyok. Tapi kemudian dalam kontestasi ini terjadi perubahan-perubahan mendadak. Kali ini sebelum adanya Gibran, yang dikeroyok adalah Anies Baswedan. Dijadikan musuh bersama oleh koalisi yang berada di pemerintahan, yaitu koalisi yang mendukung Prabowo dan yang mendukung Ganjar Pranowo. Tapi begitu ada keputusan Gibran, maka suara beralih lagi. Yang terjadi sekarang yang dianggap musuh bersama adalah kubunya Prabowo dan Gibran. Maka bukan tidak mungkin dalam pemilu ini, putaran pertama, siapa yang maju ke putaran kedua, yang relatif pasti kemungkinannya adalah pasangan Prabowo-Gibran. Lalu siapa yang akan mendampingi di putaran kedua? Ini akan sangat tergantung peristiwa 4 bulan terakhir ini. Siapa yang melakukan kesalahan akan dikalkulasi oleh pihak lawan menjadi suara yang tinggi. Tapi Bang Karni, keduanya kemungkinan juga akan bisa bersama untuk melawan yang seperti saya bilang tadi, melawan pasangan Prabowo dan Gibran, karena isunya adalah nepotisme itu. Jadi sama seperti kemudian peristiwa 98, siapa yang bisa membantah ketika Harmoko berkali-kali mengatakan kepada Presiden Soeharto, 97% rakyat menginginkan Pak Harto kembali. Sama dengan di Mesir, Jenderal Husni Mubarak, 2 bulan menjelang pemilu, bahkan 99% Husni Mubarak akan menyerahkan tampuk kekuasaan pada Gamal Mubarak. Tapi terjadi demo-demo yang akhirnya menumbangkan Husni Mubarak, dan akhirnya Husni Mubarak dan Gamal Mubarak masuk ke dalam penjara. Apakah ini akan berpotensi terjadi di Indonesia? Why not? Kenapa tidak? Bahaya tentang nepotisme ini itu muncul merupakan kemarahan, Bang Karni. Semua praktis ketika kemudian 16 guru besar hukum tata negara memprotes Mahkamah Konstitusi, dan sekarang kita akan menunggu hasilnya. Walaupun ada keraguan-raguan terhadap Majelis Kehormatan MK, tapi paling tidak ini merupakan pintu masuk ketika kemudian kemarin dibukanya rapat paripurna DPR, bagaimana kemarahan PDIP yang dikemukakan oleh Masinton Pasaribu. Saya kira Masinton bukan bicara atas nama pribadi, tapi atas nama partai. Dan kita ingat bagaimana Megawati waktu itu diam, silent, ketika kemudian muncul pemakzulan terhadap Gus Dur. Maka bukan tidak mungkin juga upaya
pintu pemakzulan ini terbuka lebar dan PDIP yang sekarang ibaratnya banteng luka akan menjadi banteng ketaton. Kita tidak tahu bagaimana kemudian kemarahan hari ini marah ketika kemudian di Bali, baliho PDIP dan juga gambar Ganjar dan Mahfud MD diturunkan. Sementara masih ada gambar-gambar PSI di sana. Ini kan juga menandakan bahwa ada keraguan-raguan publik terhadap netralitas yang akan disandang oleh Presiden Jokowi. Memang menurut saya masuk akal di mana-mana pun, termasuk Bill Clinton mendukung calon dari Demokrat dan juga begitu. Republik juga mendukung oleh calon dari Partai Republik. Artinya keberpihakan itu wajar, tapi ada batasnya. Nah, orang ragu, maka kemudian ketika ada kata-kata Gibran di dalam pidato bahwa tenang saja Pak Prabowo, saya ada di sini. Publik mengartikannya begini, Pak. Tenang saja karena saya anak presiden. Tenang saja karena paman saya ketua Mahkamah Konstitusi. Tenang saja karena ajudan bapak saya jadi Kapolri. Tenang saja karena mantan dan pas pampres saya akan menjadi Panglima TNI dan jadi Kasat. Jadi orang tidak melihat persoalan Gibrannya, bukan persoalan mudanya. Karena di belakangnya adalah Gibran bin Jokowi. Maka kemudian, oh ini bagian dari 2,5 atau 3 periode dan Jokowi tidak ingin lari dari istana. Masih ingin hadir di istana. Karena itu pertarungan siapa yang akan menang menurut saya sampai saat ini, saya perkirakan secara netral saya akan mengatakan bahwa komposisinya sekitar 30-an% Bang Karni, semuanya. Artinya peluang menang masih besar dari 3 kelompok ini. Jadi 4 bulan bisa saja terjadi blunder-blunder politik dan kita lihat juga masih sangat menunggu keputusan dari KPU pada tanggal 13 November nanti. Jangan-jangan ada yang dibatalkan. Jangan-jangan ada yang tidak memenuhi persyaratan. Di dalam diri Pak Jokowi itu menurut saya ada dua hal ya. Di satu sisi dia ingin mencirikan dirinya sebagai penguasa Jawa ya, yang memandang kekuasaan itu utuh, bulat, tidak terbagi-bagi. Jadi dia nggak bisa nerima tuh bahwa ada kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif ya. Karena buat dia tuh semuanya harus di bawah dia. Makanya dia bisa mempengaruhi Mahkamah Konstitusi, apalagi adiknya tuh ketuanya adik ipar ya. Tapi di lain pihak dia juga ingin mengatakan pada rakyat bahwa kekuasaan itu adalah berasal dari interaksi sosial. Makanya dia bilang, ya nanti kita lihat aja apa keinginan rakyat dan sebagainya. Tapi orang kan tahu, rakyat yang mana yang mengusulkan Gibran menjadi calon wakil presiden, itu kan elit gitu loh. Ya. Kemudian rakyat yang mana juga yang nanti kemudian menyetujui Gibran akhirnya terpilih menjadi wakil presidennya Prabowo gitu. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena Anda tahu ya, Pak Jokowi itu menghadapi 2 wajah yang berbeda. Dia memiliki, kalau yang menurut saya tuh suatu dramaturgi ya. Dia ini sekarang lagi menjadi pemain watak dari seorang aktor film gitu ya. Itu. Kenapa saya katakan pemain watak yang punya 2 muka ya? Ke depan kepada masyarakat itu tadi bilang bahwa ini nanti tergantung rakyat. Saya nggak ikut-ikut, padahal kita tahu bagaimana dia cawe-cawe untuk menjadikan Gibran menjadi, nanti kita bisa mendalami itu. Tapi kemudian kalau Anda lihat ya, di belakang layar dia punya wajah yang berbeda ya. Saya beri contoh ya, mengapa terjadi kalau dia mengatakan bahwa saya akan netral, wah dia ajaklah 3 calon presiden itu makan siang bareng. Itu untuk mengatakan pada rakyat tuh, lihat kan, ya, lihat kan, saya presiden
3 calon presiden saya ajak makan bareng dan itu dalam situasi rileks, ketawa-tawa kata Ganjar kan. Tapi 2 orang ini ya, baik Ganjar maupun Anies Baswedan masih tetap menyuarakan apakah Anda bisa netral gitu kan. Dia ngomong juga kepada para penjabat ya, gubernur, wali kota, bupati, awas ya semuanya harus netral. Baru berapa hari ngomong gitu, apa yang terjadi di Gianyar? Anda bisa bayangkan mengapa itu teman-teman dari PDIP sakit hati, kenapa kok kemudian baliho Ganjar Mahfud MD dipindahin. Gubernur, pejabat gubernur udah bilang enggak, kita nggak pindahin kok, kita geser. Lah, apa bedanya dengan Anda copot dan kemudian Anda geser ya? Nggak ada bedanya. Apa? Maksud saya, realitasnya baliho itu nggak ada di situ. Dicopot dipindahkan dari tempatnya. Itu bukan cuma di tempat di mana Jokowi datang loh ya, tapi sepanjang jalan dari tempat acara, kemudian Batu Bulan sampai Denpasar, itu bendera-bendera dan juga balihonya itu hilang. Untung orang masih berani ngomong. Kalau enggak ya, pasti orang nganggap itu suatu hal yang biasa. Nah ini beda kan dengan ketika dia ke Sumatera Barat, balihonya Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka malah muncul gitu kan, atau baru dipasang kan. Nah di mana kemudian yang tadi saya katakan kenetralan itu yang sampai bilang bahwa dia melakukan apa yang disebut dramaturgi ya. Oke guys, cuplikan-cuplikan video tadi rupa-rupanya terus menyudutkan Presiden Joko Widodo. Polemik saat ini semua mempersalahkan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo dinilai terlalu ambisi, terlalu nafsu untuk berkuasa, sampai-sampai menghalalkan segala cara demi meloloskan anaknya Gibran Rakabuming Raka untuk berkuasa sebagai calon wakil presiden dari Bapak Prabowo Subianto. Serangan yang bertubi-tubi dari kader PDIP ketika kita mendengar apa yang disampaikan oleh Bang Adian Apitupulu maupun Bang Masinton Pasangribu, jadi sungguh luar biasa. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dari cuplikan-cuplikan video tadi, ketika kita berbicara soal politik dinasti, lagi dan lagi, ini mungkin kali yang ketiga atau yang keempat saya katakan bahwa politik dinasti itu tidak relevan kita membicarakannya di negara demokrasi, di negara republik ini. Sekali lagi, politik dinasti itu sangat tidak relevan kita berbicara di negara republik seperti Indonesia. Karena politik dinasti itu lebih tepatnya berbicara di negara kerajaan. Lantas kenapa kok tiba-tiba politik dinasti ini ramai dibicarakan di negara kesatuan Republik Indonesia ini? Banyak kalangan, banyak para pengamat politik menilai bahwa seorang Presiden Joko Widodo telah memperlakukan negara Republik Indonesia ini seolah-olah dalam tanda kutip adalah negara kerajaan. Itu adalah tanggapan-tanggapan dari pengamat politik. Mungkin mereka melihat bahwa Presiden Joko Widodo sudah diberi kepercayaan dari PDIP untuk menjadi wali kota Solo, lalu setelah itu ke gubernur DKI, lalu setelah itu ke presiden, dan sekarang ketika Presiden Joko Widodo berkuasa, muncullah Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo dan juga Bobi Nasution sebagai wali kota Medan. Tetapi
saya secara pribadi melihat bahwa Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution ini, mereka itu dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai wali kota Solo maupun wali kota Medan. Jadi mari kita berpikir lebih kritis, coba kita berpikir lebih bijak bahwa hadirnya Gibran sebagai wali kota Solo itu dipilih oleh rakyat Solo, oleh masyarakat Solo. Begitu juga dengan Bobi Nasution. Sehingga kenapa saya selalu membantah ketika orang membicarakan politik dinasti, saya secara pribadi menilai bahwa tidak tepat itu dibicarakan di negara republik. Oke lah, pada hari ini publik membantah, publik memprotes tentang polemik yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Kalau itu saya terima. Kenapa? Karena seorang ketua Mahkamah Konstitusi yang adalah paman dari Gibran Rakabuming Raka ini telah mengobrak-abrik aturan konstitusi hanya untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka. Dan apa yang disampaikan oleh Bang Adian Apitupulu tadi, saya sepakat, saya sangat setuju. Karena itu adalah sesuatu yang semestinya tidak usah dilakukan oleh seorang Presiden Joko Widodo, oleh seorang Anwar Usman untuk meloloskan Gibran ini. Karena itu tidak menunjukkan negarawan yang baik. Sehingga apa yang mereka lakukan ini, rakyat Indonesia, generasi muda, Gen Z maupun kaum milenial bisa menilai bahwa keputusan yang diambil oleh Ketua Mahkamah Konstitusi ini benar-benar hanya untuk kepentingan Gibran Rakabuming Raka, hanya untuk kepentingan keluarga Presiden Joko Widodo. Karena faktor ini, maka beramai-ramailah rakyat menilai, publik menilai bahwa ada politik dinasti di sana. Semoga saja penjelasan-penjelasan disampaikan oleh Adian Apitupulu maupun dari netizen dan juga Bang Masinton Pasaribu tadi bisa berguna bagi kita semua, bisa mencerdaskan kita agar untuk menanggapi sebuah persoalan kita lebih bijak, kita lebih memandangnya sebagai sesuatu yang patut kita pelajari secara berulang kali. Dulu awal-awal saya sempat terkecoh dengan isu politik dinasti ini, tetapi semakin kesini ketika saya mencoba mendalami dari kata politik dinasti itu, ternyata memang politik dinasti itu tidak berlaku di negara republik. Cuman yang menjadi polemik terbesar ketika Presiden Joko Widodo menerapkan itu di negara republik, itu yang menjadi polemik terbesar saat ini. Dan saya berharap kita semua rakyat Indonesia menunggu hasil keputusan dari MK yang akan disampaikan pada tanggal 7 atau tanggal 8 November 2023 nanti. Apakah seorang Gibran Rakabuming Raka tetap lolos sebagai cawapres dari Bapak Prabowo Subianto, ataukah Gibran Rakabuming Raka akan gagal menjadi cawapres dari Bapak Prabowo Subianto ini? Mari kita menunggu bersama-sama. Mungkin itu saja tanggapan singkat saya. Semoga saja cuplikan-cuplikan video saya tadi bisa berguna bagi kita semua. Dan bagi pemirsa yang suka dengan video saya, silakan share video saya di link media sosial kalian agar semakin banyak orang yang bisa mengetahui tentang isu-isu polemik politik yang terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Mari tetap kompak, tetap solid, kita jaga NKRI.